A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Misteri Kehamilan Zakia. Cerita ini ditulis oleh Yani Santoso. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Zakia memekik karena terkejut saat membuka matanya lagi dan melihat makhluk itu. Dia memerhatikannya. Saat itu tidak disia-siakan oleh Kaisan. Dia yang sudah bisa bangkit setelah dilempar, kini mulai mendekat ke arah makhluk itu dari belakang dengan membawa kayu di tangan kanannya. Dipegang erat kayu itu dengan tangannya. Dan menit berikutnya, dengan sekuat tenaga, kedua tangannya mengayunkan kayu ke punggung makhluk berbulu itu. "Rasakan ini!" teriak Kaisan. Makhluk itu mengerang dan membalikkan tubuh menatap Kaisan yang masih memegang kayu. Tangan makhluk itu terangkat dan siap menghantam tubuh Kaisan. Namun terhenti ketika Zakia memekik, memanggil nama Kaisan sambil berlari ke arah suaminya. "Mas Kaisan!" teriak Zakia sambil memeluk tubuh Kaisan, berusaha menghalangi dari pukulan sosok besar itu. "Jangan pukul suamiku, aku mohon!" isak Zakia memohon. Perlahan makhluk itu menurunkan tangannya. Matanya menatap ke Zakia dengan tatapan yang entah. Sorot matanya memancarkan sebuah luka, dan Kaisan bisa melihatnya dengan jelas, seperti melihat dirinya sendiri ketika dia mengetahui kalau istrinya telah hamil saat dirinya tidak di rumah. "Aku mohon, jangan sakiti suamiku," pinta Zakia lagi. "Zakia!" lirih makhluk itu memanggil nama Zakia. "Pergilah, jangan ganggu kehidupan kami," Zakia melanjutkan. Seolah mengerti apa yang diinginkan Zakia, makhluk itu mundur perlahan, menjauh dari Zakia yang masih memeluk tubuh Kaisan. Lama, makhluk itu menatap keduanya sebelum dia mengerang keras. "Zakia!" Kaisan memeluk tubuh Zakia. Dia merasa benar-benar takut dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia merasa gagal melindungi Zakia. Bahkan, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Makhluk itu masih berada di tempatnya, mengerang, seperti sedang meratap. Bukan, lebih tepatnya menangis. Lalu, dengan sekali hentak, makhluk itu sudah keluar rumah dan akhirnya menghilang di kegelapan malam. "Dek, Dek!" Kaisan memanggil Zakia, namun Zakia tidak menyahut. Dipegangnya pipi Zakia, terasa dingin. Kaisan menyadari kalau ternyata Zakia jatuh pingsan. Bergegas, Kaisan mengangkat tubuh Zakia masuk ke dalam kamar. Diguncangnya pelan tubuh Zakia. Namun, Zakia masih belum membuka matanya. "Dek, apa yang terjadi padamu? Kumohon, sadarlah. Dek, sadarlah. Jangan membuatku takut," mohon Kaisan sambil mengusap lembut pipi Zakia.
Direbahkannya kepala Zakia di pangkuannya, sementara Gaisan terduduk di lantai rumahnya. Di luar, suara binatang malam bersahutan, seolah ingin merasakan kesedihan lelaki yang berada di dalam rumah. Ingin rasanya Gaisan berteriak, minta tolong pada tetangganya. Namun, ada sisi lain di hatinya yang menahan, agar semua yang terjadi di dalam rumahnya tidak diketahui oleh orang lain selain dirinya dan Mbah Timo. Mengingat Mbah Timo, Gaisan seperti memperoleh setitik cahaya kemana dia akan meminta pertolongan. Perlahan, Gaisan bangkit sambil membopong tubuh Zakia yang masih tidak sadarkan diri untuk membawanya ke dalam kamar. Ditatapnya lama, wajah Zakia ada gurat kesedihan di wajahnya. Walau Zakia dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun Gaisan bisa melihat ada kesedihan di wajah istrinya, serta sesuatu yang terasa hilang di sana, namun tidak tahu apa. Berkali-kali Gaisan menarik napas dalam, berusaha menenangkan hatinya. Walau matanya terasa begitu mengantuk, namun dia berusaha untuk tetap terjaga. Rasa khawatir akan kehadiran sosok hitam dan menyeramkan memaksanya untuk tidak meninggalkan Zakia lepas dari pandangan dan penjagaannya. Rasanya waktu berjalan begitu lambat, hingga tanpa terasa Gaisan terlelap dengan posisi duduk dan menggenggam tangan Zakia. Kokok ayam jantan nyaring terdengar dari rumah tetangga, membuat Gaisan terbangun. Dia mengucek matanya dan melihat Zakia masih terlelap di depannya. Ditariknya napas lega, lalu dia beranjak ke belakang untuk mengambil air wudhu. Sebuah kewajiban harus segera ditunaikan sebelum matahari menjulang. Selesai menunaikan sholat subuh, Gaisan berlari menuju rumah Mbok Sur. Dia akan meminta Mbok Sur untuk menjaga Zakia sebentar, karena dia akan pergi ke rumah Mbah Timo. Dari pekarangan, Gaisan melihat wanita tua itu sedang menyapu halaman. "Bude," panggil Gaisan. "Gaisan, ada apa pagi-pagi sudah berlari ke sini?" tanya Mbok Sur saat melihat Gaisan dengan napas sedikit terengah. "Maaf Bude, mengganggu. Aku cuma mau minta tolong untuk menjaga Zakia," jawab Gaisan. "Loh, Zakia kenapa?" "Zakia tidak enak badan, dan aku akan ke rumah Mbah Timo. Tolong tungguin Zakia sebentar ya Bude," pinta Gaisan. Mbok Sur mengernyit, seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu segera dia menjawab, "Baiklah, ayo kita segera ke rumahmu." Mbok Sur meletakkan sapunya dan bergegas mengikuti langkah Gaisan. "Sebenarnya Zakia kenapa Toleh? Kok bisa pingsan begini?" tanya Mbok Sur yang melihat Zakia terbaring tidak sadarkan diri. "Mungkin terlalu capek. Bude kan tahu Zakia sedang hamil," jelas Gaisan, berusaha menutupi kejadian yang menimpa Zakia semalam. "Buruan, berangkat ke rumah Mbah Timo. Biar Zakia Bude yang jaga," Mbok Sur berkata, meminta Gaisan untuk segera berangkat. Gaisan berjalan cepat menuju rumah Mbah Timo. Tidak lama, Gaisan sudah berada di halaman rumah Mbah Timo. Rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu tampak lengang. Namun dari dalam rumah terdengar suara seseorang sedang batuk. Gaisan segera melangkah dan hendak mengetuk pintu.
Dia sangat hafal suara batuk tersebut. Tidak lain adalah suara Mbah Timo. Assalamualaikum, Mbah. Kaisan mengucap salam. Waalaikumsalam. Masuklah. Mbah Timo membalas salam Kaisan dan mempersilakannya masuk. Dalam ruangan sederhana itu, Kaisan melihat Mbah Timo duduk di atas dipan bambu dengan sebelah kaki dinaikkan. Jarinya memegang kretek dengan asap mengepul. Sementara itu, secangkir kopi yang masih mengepulkan asap ada di atas meja. Perlahan, Kaisan meletakkan bobot tubuhnya ke atas dipan bambu di sebelah Mbah Timo. Bagaimana malam pertamamu sejak kepulanganmu? Apa dia datang menemuimu? Tanya Mbah Timo. Kaisan merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka jika lelaki tua yang duduk di sebelahnya akan langsung membahas makhluk yang semalam datang menemuinya. Iya, Mbah, jawab Kaisan pendek. Bagaimana dengan istrimu, Zakia? Tanya Mbah Timo lagi di antara kepulan asap kretek yang dihisapnya. Itulah kenapa saya kesini, Mbah. Zakia tidak sadarkan diri setelah makhluk itu muncul, ujar Kaisan. Mbah Timo terlihat menarik napas dalam, lalu mematikan kretek yang tinggal setengah. Kita ke rumahmu sekarang. Jangan biarkan Zakia sendiri terlalu lama, jawab Mbah Timo. Zakia tidak sendiri. Ada Budi Surti yang menemaninya. Sudah, kita segera berangkat. Lain kali, jangan meninggalkan istrimu seperti ini lagi, ucap Mbah Timo. Bergegas, lelaki tua itu keluar dari rumah. Setelah sebelumnya, dia mengambil sesuatu dari dalam kamar. Kaisan mengikuti ke belakang dengan sejuta tanya. Kenapa Mbah Timo terlihat marah karena meninggalkan Zakia? Padahal dia sudah mengatakan kalau Zakia bersama Mbok Sur. Kaisan menggelengkan kepala, menghalau segala pikiran negatif yang sempat melintas. Lalu, dia buru-buru menyusul Mbah Timo yang sudah berjalan jauh di depannya. Sampai di rumah, Mbah Timo langsung menuju kamar Kaisan, di mana Zakia terbaring, tidak sadarkan diri. Mbah Timo berhenti di ambang pintu. Ketika dia melihat Mbok Sur sedang meniup ubun-ubun Zakia. Menyadari kehadiran Mbah Timo, Mbok Sur buru-buru menjauhkan tubuhnya dari Zakia. Surti, apa yang kau lakukan padanya barusan? Selidik Mbah Timo. Aku tidak melakukan apa-apa. Hanya merapikan rambutnya dan mengusap wajahnya. Walau dia tidak sadarkan diri. Wajahnya masih terlihat begitu cantik, bukan? Jawab Mbok Sur sambil mundur dan membiarkan Mbah Timo mengambil alih tempatnya. Mbah Timo menatap wajah Zakia sesaat. Lalu dia menoleh ke arah Mbok Sur sambil berkata, Bantu aku. Ambilkan air hangat dan daun kelor. Mbok Sur tidak menjawab dan langsung keluar kamar untuk menyiapkan apa saja yang baru saja diminta oleh Mbah Timo. Setelah menyalakan kompor, Mbok Sur bergegas ke pekarangan belakang untuk mengambil daun kelor. Ada banyak tumbuh di sana. Ini air hangat dan daun kelornya, ucap Mbok Sur sambil meletakkan seember air hangat dan daun kelor di atas meja. Tinggalkan kami.
Mbah Timo meminta Mbok Sur untuk keluar kamar. Sementara itu Gaisan memperhatikan apa yang dilakukan Mbah Timo. Lelaki tua itu bersila sambil mulutnya komat kamit membaca mantra. Tidak lama setelah itu, dia mengusap wajah Zakia dengan air yang rendaman daun kelor. "Bagaimana dengan istri saya, Mbah?" tanya Gaisan antusias. "Sabar, San. Istrimu masih jalan-jalan. Sebentar lagi dia akan pulang." Maksudnya apa, Mbah?" tanya Gaisan dengan suara bergetar. Dia merasa Mbah Timo sedang menyembunyikan sesuatu darinya. "Sabar. Tunggu sebentar lagi," jawab Mbah Timo. Benar saja, tidak lama setelah itu, Zakia mulai terlihat menggerakkan tubuhnya. Matanya perlahan terbuka. Dia mengerja beberapa kali sebelum akhirnya matanya terbuka. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Dek," ucap Gaisan bersyukur. Namun Zakia tidak merespon ucapan Gaisan. Dia justru terlihat seperti orang yang kebingungan. "Dek," panggil Gaisan cemas. Kamu siapa?" tanya Zakia dengan suara lirih. Gaisan terkejut. Dia menatap wajah istrinya lekat. Bahkan mulutnya terasa keluh sampai dia merasa kesulitan ketika menelan ludah. "Dek, ini aku, suamimu." "Suami?" tanya Zakia dengan tatapan kosong. Gaisan menatap Mbah Timo, mencoba mencari jawaban kenapa istrinya berubah dan tidak lagi mengenali dirinya. Namun, laki-laki tua yang ditatapnya hanya menggeleng lemah. Dia menepuk pundak Gaisan sembari berkata, "Semua baru akan dimulai, Leh." Gaisan menarik napas dalam dan berat. Kini, satu lagi beban yang ditanggungnya, selain kembali menenangkan istrinya, yaitu mengembalikan ingatan Zakia. "Jangan menyerah. Selalu ada jalan untuk membuatnya mengingat kembali siapa dirinya dan juga dirimu. Terus langitkan doa untuk istrimu, Le," ujar Mbah Timo, membesarkan hati Gaisan. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanya Gaisan. Suaranya lirih, bahkan terdengar seperti orang yang putus asa. "Bersikaplah seperti biasa. Lakukan tugasmu sebagai suami seperti biasanya. Dan jangan biarkan dia sendiri," ucap Mbah Timo mengingatkan. Sementara itu, Zakia yang sudah sadar tetap berdiam di atas tempat tidur. Wajahnya datar tanpa ekspresi. Hanya bola matanya yang sesekali berputar, menelusuri ruangan. Gaisan memandang wanita yang terbaring itu dengan tatapan yang entah. Wajahnya diliputi mendung. "Maafkan aku, Dek. Ini semua salahku. Andai aku tidak pergi meninggalkanmu saat itu, semua ini tidak akan terjadi padamu," sesal Gaisan. Diraihnya tangan Zakia, mengusap lembut telapak tangan dan jemari istrinya. Ada rasa sesal yang teramat dalam, kini tengah dia rasakan. Mbah Timo yang menyaksikan semua itu hanya bisa mengusap punggung Gaisan. "Le, ada yang ingin aku katakan padamu," lirih Mbah Timo. Apa itu, Mbah?"
Tanya Gaisan gugup. Kemudian Mbah Timo mendekatkan mulutnya ke telinga Gaisan. Setelah itu, lelaki tua yang sangat dihormati oleh Gaisan itu membisikkan sesuatu ke telinganya. Gaisan manggut-manggut sesaat setelah Mbah Timo selesai. Lakukan apa yang aku katakan tadi. Tapi ingat, jangan sekalipun kamu menyinggung tentang sosok itu atau membuat istrimu marah. Iya Mbah, jawab Gaisan, mengiyakan nasihat Mbah Timo. Matahari semakin condong ke barat. Bias jingga menembus masuk dari sela-sela dinding rumah Gaisan yang terbuat dari anyaman bambu. Tampak Zakia duduk di amben sambil mengelus perutnya. Dek, biar Mas suapin ya. Sejak tadi pagi kamu belum makan, ucap Gaisan sambil menyuapkan sesendok nasi ke mulut istrinya. Dengan telaten, Gaisan menyuapi istrinya sambil sesekali dia bercerita tentang kisah cintanya, juga awal mula perkenalan mereka. Zakia hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Gaisan sambil sesekali tersenyum. Matanya berbinar setiap kali Gaisan mengatakan hal-hal yang lucu padanya. Namun, hal itu cukup membuat hati Gaisan bahagia. Dia merasa masih ada harapan untuk membuat Zakia mengingat kembali semuanya. Dek, aku berjanji akan menjagamu. Namun, aku belum bisa sepenuhnya memenuhi janjiku, ucap Gaisan sambil mengusap lembut punggung tangan Zakia. Tanpa mengucap sepatah kata atau menjawab kalimat Gaisan, Zakia menitikkan air mata. Apakah itu air mata kesedihan atau bahagia dan haru? Satu hal yang pasti, hanya Zakia yang tahu. Kita masuk yuk, sudah sore. Tidak baik duduk di luar rumah, apalagi waktu sendekala, ujar Gaisan. Lalu dia menuntun Zakia masuk ke dalam rumah. Sementara itu di tempat lain, suara teriakan yang penuh dengan amarah, walau samar-samar, menggema memecah keheningan malam. Suara teriakan itu terdengar beberapa kali, dan tidak banyak penduduk di kampung yang mendengarnya. Di dalam sebuah rumah berdinding anyaman bambu, Mbah Timo duduk bersila di atas tikar di dalam kamarnya. Matanya terpejam, sementara mulutnya komat-kamit membaca mantra dan doa. Matanya terbuka ketika telinganya mendengar suara teriakan. Perlahan, Mbah Timo bangkit dan berjalan keluar kamar. Keluarlah, lampiaskan amarahmu. Sudah lama aku menunggu, gumam Mbah Timo. Lalu, kakinya melangkah keluar rumah menuju ke halaman. Dia mendongak, menatap bintang-bintang yang tertutup awan hitam. Walau banyak bintang bertaburan di langit, namun sinarnya redup karena awan yang tiba-tiba datang. Sepertinya kejadian 25 tahun lalu akan kembali terulang, gumam Mbah Timo lagi. Sementara itu, di sudut lain kampung itu, tepatnya di rumah megah Pak Joko. Bagaimana keadaan istri saya, Mbok? Apa sudah lebih baik? Tanya Pak Joko pada Mbok Darsi, pelayan di rumahnya. Masih belum sadar, Ndoro. Panasnya juga belum turun, jawab Mbok Darsi. Ya sudah, pergilah. Jaga Ndoro Putri. Mbok Darsi meninggalkan Pak Joko dengan berjalan membungkuk dan menunduk.
Begitulah peraturan di rumah Pak Joko. Dia menganggap dirinya tuan besar yang harus dilayani dan dihormati oleh semua pekerja dan pelayan. Tidak boleh seorang pun dari mereka boleh menatap wajah, juga keluarganya yang lain. Entah sejak kapan peraturan itu dibuat. Namun, hal itu sudah menjadi rahasia umum bagi warga kampungnya. Pak Joko melangkahkan kaki menuju kamar yang terletak di belakang. Tangannya menekan tombol saklar hingga membuat seluruh ruangan menjadi benderang. Mata Pak Joko tertuju pada sosok yang berada di tengah ruangan, yang kehadirannya tidak diketahui sebelumnya, hingga membuatnya mundur beberapa langkah. Sosok itu mengeluarkan suara, membuat Pak Joko harus memegang tengkuknya. Sebelum lelaki parubaya itu berkata, "Kamu pulang, Leh?" tanya Pak Joko. Erang sosok yang berdiri di depannya. Pak Joko berjalan mendekatinya, lalu memeluk sosok hitam tinggi besar itu. "Kamu pasti sangat terluka, anakku. Sampai-sampai ibumu pun harus menanggung rasa sakitmu," lirih Pak Joko berkata. "Bapak, Zakia, Papa sudah memintamu untuk membawanya ke sini, tapi kamu menolaknya. Dia itu jahat, Le," ucap Pak Joko. Lelaki parubaya itu sengaja berkata tentang keburukan Zakia, dengan harapan sosok yang kini berada di pelukannya membenci Zakia dan memenuhi permintaannya untuk membawa wanita itu padanya. "Sekarang, dengarkan Bapak baik-baik. Bawa Zakia ke sini." Tidak boleh," jawabnya tegas. Dia melepas pelukan Pak Joko, lalu mundur beberapa langkah, menatap tajam pria parubaya yang berdiri di depannya. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.